Berita terhangat hari ini. Komedian Sule telah dilaporkan atas kasus dugaan penistaan agama. Laporan itu sudah masuk ke tahap penyelidikan. Dilansir Grid.id dari artikel terbitan Tribun Medan, 28 November 2022, menanggapi laporan itu, akhirnya Sule buka suara. Ia mengaku dengan kejadian ini bakal meningkatkan kewaspadaan dan risiko tahun depan. Beberapa waktu lalu, Sule dilaporkan ke polisi imbas bercandaan teman menyebut miras minuman Rasulullah di konten YouTube. Namun, diungkap Ustaz Dery Sulaiman, sang komedian mengungkap klarifikasi. Sule mengaku dirinya tidak berucap pernyataan tersebut melainkan hanya ada di tempat saat sang teman bercanda. Sementara itu, meski kabar tersebut ramai, Sule masih bungkam terkait dirinya dilaporkan ke polisi tersebut. Namun, kini akhirnya Sule muncul mengungkapkan harapan di tahun depan. Sule juga menyinggung dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dan waspada terhadap cobaan dan risiko. Awalnya Sule mengungkap harapan di tahun depan agar Sang Maha Kuasa memberinya kesehatan. Ia juga bersyukur jika yang datang kesenangan maupun ujian hidup. Dengan wajah berseri, Sule berharap ingin diberikan ketenangan dan kedamaian. Ia tak memungkiri di saat dirinya merasa tenang akan selalu ada ujian menghampirinya. Walaupun dalam hidup tuh pasti ada, ketika kita damai pasti ada aja orang yang iri dan yang lain-lain, ujar Sule. Meski begitu, Sule mengaku selalu menghadapi ujian tersebut apa adanya. Namun, ia juga berharap agar waspada ketika ada ujian menghampirinya kapan saja. Sule mengungkap ujiannya itu datang di tempat pekerjaannya sebagai publik figur. Dikutip Grid.id dari artikel terbitan Tribun Jabar, 28 November 2022, Sule mengaku di era digital ada banyak tantangan dan ujian, di mana banyak orang yang berusaha menjatuhkannya. Apalagi sekarang era digital kan orang bisa potong-potong video, bisa menghujat seenaknya, karena mereka iri atau iseng, ya kita harus menerima risiko itu, ujarnya. Mantan suami Natalie Holscher itu mengatakan sebagai publik figur dirinya harus mau menerima risiko tersebut. Bagi Sule, berita tak jelas berseliweran tentangnya di media sosial sudah menjadi hal biasa baginya. Sule justru menyikapi persoalannya itu sebagai ujian yang datang dari Sang Maha Kuasa. Diberitakan sebelumnya, Sule dilaporkan ke polisi atas dugaan kasus penistaan agama imbas teman Sule, Budi Dalton yang berucap candaan menyebut miras minuman Rasulullah. Ustaz Dery mengungkap Budi Dalton sudah minta maaf dan mengklarifikasi ucapannya. Meski begitu, kini Sule dan dua temannya Budi Dalton serta Mang Saswi tetap dilaporkan ke polisi. Saya sudah tanya langsung sama Kang Sule. Kang Sule bilang dia tidak berucap semacam itu. Dia cuma ada di tempat itu. Dan Budi Dalton sudah minta maaf dan mengklarifikasi ucapannya, jelas Ustaz Dery Sulaiman dikutip pada kanal YouTube Cumi Cumi pada Kamis, 24 November 2022. Secara resmi, Sule dilaporkan ke polisi oleh Syahrul Rizal atas kasus penistaan agama di Polda Metro Jaya, Rabu, 23 November 2022 lalu. Bahkan selain dilaporkan dugaan kasus penistaan agama, Sule juga dilaporkan atas dugaan kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ustaz Dery Sulaiman menilai kata yang dilontarkan oleh Budi Dalton memang tak pantas diucapkan. Lantaran miras sudah memiliki konotasi yang negatif. Menurut saya sudah melihat video aslinya, itu memang tidak pantas diucapkan. Memendekkan, menyingkat kata, miras menjadi minuman Rasulullah. Karena mirasnya konotasi sudah negatif,
minuman keras. Dan itu jelas-jelas haram di dalam Islam, kata Ustaz Dery Sulaiman. Mantan gitaris grup band Betrayer ini pun memberikan saran kepada pelawak agar lebih jeli memilih materi stand-up komedi. Jadi buat para komedian, para teman-teman yang suka guyonan, cari materi guyonan yang lain jadi tidak menimbulkan gesekan, menimbulkan konflik, tegas Ustaz Dery Sulaiman. Lebih lanjut, Ustaz Dery Sulaiman pun mendukung pelapor untuk melaporkan kasus ini. Saya pribadi mendukung laporan itu dengan niat sebagai edukasi, efek jera, dan saya yakin ini menjadi pembelajaran berharga teman-teman semua, ujar Ustaz Dery Sulaiman. Saya rasa mereka semua gak sengaja menghina Rasulullah. Tapi yang diucapkan memang salah ya. Bukti kalau mereka merasa bersalah ya video itu sudah dihapus sama mereka. Video udah 3 tahun yang lalu tiba-tiba viral lagi, lanjut Ustaz Dery Sulaiman. Ustaz Dery Sulaiman berikan saran kepada terlapor untuk meminta maaf dan jangan lakukan pembelaan diri. Pesan saya itu minta maaf saja, gak usah melakukan pembelaan diri, tutup Ustaz Dery Sulaiman.